Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik dalam keadaan baik. Nah, adik-adik, kita akan membahas tentang pembelajaran subtema 3 pada kelas 5, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia pada tema 2. Baik, pada pembelajaran 1, kita diminta untuk menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks pada muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.2. Untuk menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks, kita harus menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama adalah menggunakan beberapa pertanyaan. Kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Nah, kata apa itu untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Kata tanya di mana untuk mengetahui informasi tempat. Kata tanya kapan untuk mengetahui informasi waktu. Kata tanya siapa untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Kata tanya mengapa mengetahui informasi alasan suatu hal. Kemudian kata tanya bagaimana mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Nah, adik-adik, bacalah teks berikut dengan sama. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan, pernapasan atau iritasi mata, hidung dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Nah, berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat-kalimat tanya sebagai berikut. Misalkan apa? Apa yang dimaksud dengan kabut asap? Nah, jawabannya pada teks tersebut, kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kemudian kita juga bisa bertanya dengan kata siapa. Siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak penyemaran kabut asap. Kemudian bagaimana? Kita juga bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Jawabannya, kita dapat mengurangi masker yang berguna untuk kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Nah, kosakata baru apa dalam teks tersebut? Ternyata kita mengetahui berdasarkan teks tersebut ada kosakata baru. Yang pertama, kabut. Yang kedua, kondensasi. Yang ketiga, asap. Yang keempat, pencemaran. Berikutnya, dampak. Kemudian, iritasi. Kemudian, kawasan. Nah, pada muatan IPA, cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Cara untuk menjaga organ pernafasan, kita dapat melakukan berbagai langkah berikut. Yang pertama, menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Kemudian yang kedua, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Yang ketiga, menanam pohon di lingkungan sekitar. Pada sub tema 3, pada pembelajaran 2, pada muatan bahasa Indonesia kita diminta untuk pengertian cerita bergambar. Kita akan membahas tentang cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Unsur-unsur dalam cerita bergambar yaitu parit di sini, kemudian ada balon kata. Kalau di dalam cerita pasti ada balon kata yang ditampilkan seperti ini. Nah, kemudian ada ilustrasi orang. Nah, kemudian ada panel. Kemudian narasi berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi. Nah,
Pada muatan IPA, cara memelihara organ pernapasan. Contoh yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pernafasan yaitu makan makanan yang sehat, tidur malam yang cukup, kemudian menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Pada pembelajaran 3, subtema 3, dengan tema 3, menandai informasi teks yang dibaca, masih muatan bahasa Indonesia. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan di dalam setiap paragraf. Kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita mengerjakan soal-soal yang diberikan. Nah, kita masih pada pembelajaran 3 dengan muatan PPKN, tanggung jawab terhadap masalah sampah. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu. Kami ulang, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu. Perilaku tidak menjaga kebersihan dan akibatnya, seperti contoh berikut. Membuang sampah sembarangan akan membuat aliran sungai atau selokan tersumbat. Kemudian tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan akan menimbulkan bau tidak sedap dan mencemari lingkungan. Dengan bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian pada muatan IPS pada pembelajaran 3, menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Menghargai peran setiap individu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Nelayan berperan pada kegiatan ekonomi dalam hal produksi. Produksi adalah menghasilkan barang atau jasa, kemudian distribusi berkaitan dengan penyaluran, konsumsi adalah berkaitan dengan seseorang mengkonsumsi produk-produk dari hasil produksi itu sendiri. Nah, pada cara menghargai usaha orang lain, cara yang dapat dilakukan untuk menghargai usaha orang lain tidak merendahkan usaha orang lain, tidak mengganggu usaha orang lain, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain, bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama, ikut membantu usaha orang lain ketika kita telah sukses. Pada pembelajaran 4, Bahasa Indonesia menceritakan kembali isi teks. Perhatikanlah langkah-langkah untuk menceritakan kembali isi teks. Yang pertama, bacalah teks hutan bakau di sepanjang pantai dengan seksama. 2. Buatlah pertanyaan berdasarkan teks hutan bakau sepanjang pantai. Lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kemudian yang ketiga, rangkailah kembali jawaban menjadi paragraf yang lebih singkat. Pada pembelajaran 4, sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Masyarakat harus sadar akan kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan. Misal, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Contoh hasil sikap tanggung jawab terhadap kebersihan di masyarakat adalah lingkungan bersih dan nyaman, terhindar dari penyakit, timbul kepedulian, kehidupan masyarakat yang harmonis. Seperti contoh di samping, sampah menumpuk harus dibersihkan dengan rasa penuh tanggung jawab. Pada pembelajaran 5, muatan bahasa Indonesia, menceritakan kembali isi teks dalam poster. Selain dari artikel, kamu juga dapat menceritakan kembali isi teks dari poster. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks adalah: yang pertama, menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri, menguasai materi dengan mencatat ide-ide pokok, menjelaskan secara terperinci, mengucapkan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Pada muatan IPA, merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Rokok banyak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida.
Berikut beberapa bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Mudah terserang penyakit lumpuh otak, berisiko mengalami penyakit kanker paru-paru, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia atau emfisema. Kemudian yang keempat, mempercepat kematian sel-sel tubuh, mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Pada muatan SPBP, langkah-langkah membuat cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk membuat cerita bergambar itu menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat, menentukan objek yang ingin digambar, membuat sketsa dengan menggunakan pensil, tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Setelah sketsa selesai, tebalkan dan warnai dengan menggunakan spidol, pensil warna, krayon, atau cat air. Pada pembelajaran 6, teknik pewarnaan. Mewarnai ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering atau basah. Perhatikan perbedaan teknik kering dan teknik basah berikut. Teknik kering tidak memerlukan pengencer, air, atau minyak. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Dapat diberi aksen, garis, atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Contoh media kering adalah krayon dan pensil warna. Teknik basah memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kanvas. Dapat diberi warna sesuai media basah yang dipilih. Contoh media basah adalah cat air dan cat minyak. Adik-adik, pada pembelajaran 6, muatan PPKN, tanggung jawab di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ternyata kita memiliki tanggung jawab di rumah. Apa-apa yang perlu tanggung jawab di rumah? Membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Tanggung jawab di sekolah, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Tanggung jawab di lingkungan masyarakat, ikut menjaga kebersihan lingkungan, ikut menjaga keamanan lingkungan di sekitar, kemudian melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Pada muatan bahasa Indonesia, menceritakan kembali isi cerita bergambar. Untuk menceritakan kembali isi teks cerita bergambar, kamu harus melakukan langkah-langkah berikut. Pertama, membaca keseluruhan gambar secara urut dan memahami maksud yang terkandung dalam rangkaian gambar tersebut. Menandai informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar